Pemain yang siap perkuat timnas Indonesia resmi dikontrak Ajax Amsterdam. Siapa Semdekers? Pemain keturunan Maluku yang mungkin bisa saingi Calvin Verdonk. Tambah satu lagi pemain keturunan Indonesia di Liga Amerika. Sudah lakoni debut bareng FC Cincinnati, miliki keturunan Jawa, ada peluang naturalisasi bagi Ricky dan Riku di era kepemimpinan Patrick Kluivert. Siapa Kayesh Mons? Pemain keturunan yang batal trial di timnas Indonesia U20 justru kariernya menanjak. Kiper keturunan Indonesia yang follow Instagram PSSI dipanggil ke timnas U21 Belanda. Pemain yang siap perkuat timnas Indonesia resmi dikontrak Ajax Amsterdam. Di akun Instagramnya, Rian VDP, pesepak bola 19 tahun ini, bahagia mendapatkan kontrak profesional dari klub sebesar Ajax Amsterdam hingga 4 tahun ke depan. Dan deal 2029, kata Ryan van de Paver. Okezone mengutip dari akun Instagram @RyanVDP. Beberapa bulan lalu, Ryan van de Paver yang memiliki darah Indonesia dari ayah dan ibunya diwawancara akun Instagram @pemain keturunan ID. Dalam wawancara itu, Ryan van de Paver mengaku siap jika diminta memperkuat timnas Indonesia. Ketika kami interview bulan Mei tahun lalu, ia menyatakan bangga dengan akar Indonesianya. Ryan juga bersedia membela timnas Indonesia apabila diberikan kesempatan oleh PSSI, tulis akun @pemain keturunan ID. Ryan van de Paver lahir di Amsterdam, Belanda pada 24 Januari 2006. Sejak 2017 atau di usia 11 tahun, Ryan van de Paver masuk Akademi Sepak Bola Ajax Amsterdam. Di tim muda Ajax Amsterdam, skill dan mental Ryan van de Paver ditempa. Akhirnya, ditemukan posisi yang cocok di embannya. Posisi asli Ryan van de Paver adalah fullback kanan. Namun, jika dibutuhkan, pemain yang resmi naik ke Ajax Amsterdam U21 pada 8 Februari 2025 ini juga dapat diandalkan sebagai bek tengah. Melihat usianya yang baru 19 tahun, tenaga Ryan van de Paver dapat digunakan untuk jangka panjang. Di tengah usia Kevin Dix dan Sandy Walsh yang segera menginjak 30 tahun, Patrick Kluivert sudah memiliki suksesornya atas nama Ryan van de Paver. Diproses atau tidak, Ryan van de Paver sebagai warga negara Indonesia, WNI, tergantung keputusan Patrick Kluivert. Jika pelatih 48 tahun ini membutuhkan tambahan pemain di sektor kanan pertahanan, Ryan van de Paver bisa dijadikan pilihan. Terlebih Ryan van de Paver sudah membuktikan dirinya bisa mendapatkan kontrak profesional dari Ajax Amsterdam. Fakta ini menunjukkan Ryan van de Paver bukanlah pesepak bola biasa-biasa saja. Siapa Semdekers? Pemain keturunan Maluku yang mungkin bisa saingi Calvin Verdonk. Semdekers adalah pemain sepak bola keturunan yang memiliki potensi besar. Di usia muda, ia sudah bermain di tim muda AZ Alkmaar yang berkompetisi di Liga Kasta kedua Belanda. Dekers menjadi sorotan karena kabar bahwa Shin Tae-yong pernah menginginkan untuk menjadikannya pemain naturalisasi timnas Indonesia. Di usianya yang baru 18 tahun, ia sudah ambil bagian dalam 43 pertandingan di Eerste Divisie dengan 1 gol sejak musim 2022/2023. Dilahirkan pada 28 Mei 2004 di Helo, Belanda, Semdekers kini berusia 20 tahun. Perjalanannya dalam sepak bola dimulai di klub lokal HSV Helo sebelum bergabung dengan AZ Alkmaar Youth pada Juli 2014. Ia secara bertahap naik ke tim U17 dan kini bermain secara reguler di tim U21 pada Liga Belanda. Meski berlaga di Liga Kasta kedua, Semdekers telah dipanggil untuk mewakili Belanda di berbagai kelompok umur, termasuk U15, U18, dan U19. Ini menunjukkan bahwa ia bukan pemain biasa-biasa saja. Namun, posisinya sebagai bek kiri menghadapi persaingan yang ketat dengan adanya beberapa pemain andalan di posisi tersebut, seperti Calvin Verdonk, Daan Zames, Saine Patinama, Pratama Arhan, dan Nathan Chuaon. Meskipun demikian, ada kemungkinan Semdekers dapat bersaing untuk mendapatkan tempat di timnas Indonesia jika ia ingin memperkuat tim tersebut. Ini menjadi menarik mengingat potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Tambah satu lagi pemain keturunan Indonesia di Liga Amerika, sudah lakoni debut bareng FC Cincinnati, bahkan satu pemain keturunan yang nanti akan dibahas, Coach. Dia merupakan pemain muda yang berhasil debut di tim utama FC Cincinnati. Sebelumnya,
Diketahui pada Liga Amerika sebenarnya ada 2 pemain keturunan Indonesia, yang satu sudah dinaturalisasi dan satunya lagi belum, yaitu Marten Paes yang sudah jadi WNI pada April 2024 lalu, dan Adrian Wibowo, calon pemain keturunan, ditambah lagi dengan Noah Adnan yang jadi pembahasan saat ini. Noah Adnan merupakan pemain berusia 23 tahun. Dia berposisi sebagai center back atau back tengah. Dan rupanya Noah memang memiliki garis keturunan Indonesia. Dilihat dari namanya saja, tentu Adnan merupakan suatu nama yang kental dengan unsur Indonesia. Perlu diketahui, garis keturunan Indonesia yang dimiliki oleh Adnan itu berasal dari ayahnya yang merupakan orang asli Jakarta ternyata. Dan lagi, ayah dari Noah ternyata masih memiliki, bahkan memegang paspor Indonesia. Kendati demikian, saat ini ayahnya Noah menetap dan tinggal di ANS. Noah Adnan bergabung dengan FC Cincinnati. 2 usai dikontrak sebagai back dengan kontrak MLS Next Pro. Melalui website resmi FC Cincinnati, Adnan bisa bergabung dengan klub oranye dan biru setelah melewati tahapan uji coba yang berakhir secara baik. Adnan terbukti sebagai salah satu pemain bertahan Stanford yang paling andal dan konsisten dari tahun 2020. Per 2024, tulis web resmi FC Cincinnati. Sebagai mahasiswa tingkat 2, Adnan mencetak 3 gol dan menjadi tembok pertahanan yang hanya memiliki rasio kebobolan 0,87 gol per pertandingan. Tambahnya, Adnan menduduki peringkat kedua dalam tim soal menit bermain, 1525, dan menjadi pemain inti dalam semua 20 pertandingan paparnya. Terutama sewaktu membela untuk Stanford termasuk 2 pertandingan di NCAA Division I College Cup, ujar FC Cincinnati dalam keterangannya. Transaksi FC Cincinnati 2 telah mengontrak Noah Adnan dengan kontrak MLS Next Pro pada 17 Februari 2025. Tegas FC Cincinnati soal perekrutan Noah Adnan. Dengan begitu, artinya pemain keturunan Indonesia semakin bertambah di Liga Amerika. Usai kedatangan Noah Adnan yang debut di tim utama FC Cincinnati. Ole Romeni butuh bantuan supporter timnas Indonesia untuk dapat penghargaan dari AFC. Meski baru debut bulan ini, dia sukses mencatatkan 2 gol tepatnya saat melawan Australia dan Bahrain. Gol indah terjadi saat melawan Bahrain dengan kerja sama solid bersama Marcelino Ferdinand. Umpan terobosan Marcelino sukses diselesaikan dengan baik oleh Ole di kotak penalti lawan. Kontribusinya tersebut membuat Indonesia mencatatkan kemenangan dengan skor 1-0 di laga tersebut. Saat melawan Australia, gol Ole terjadi pada menit ke-78, namun gol tersebut gagal membawa hasil positif dengan kekalahan 5-1 dari Socceroos. Gol Ole Romeni tersebut masuk dalam nominasi gol terbaik untuk versi AFC. Striker asal Oxford United tersebut bersaing dengan 48 gol yang tercipta pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentunya, ini jadi momen spesial bagi Ole dan butuh bantuan netizen untuk meraih penghargaan ini. Dia bersaing dengan gol dari negara-negara seperti Korea Selatan, Jepang, Qatar. Babak ketiga kualifikasi Asia AFC Road to 26 sedang menuju garis finish. Setelah berakhirnya putaran terakhir pertandingan selama jendela internasional Maret, sebanyak 48 gol tercipta dalam 2 hari pertandingan dengan sepak bola internasional yang mempertaruhkan banyak hal. Sekali lagi memberikan drama penuh aksi di seluruh benua, tulis rilis di laman AFC. AFC memberikan sorotan khusus pada aksi Ole di laga tersebut. Tentunya, ini akan jadi sebuah prestasi tersendiri saat sang pemain bisa mendapatkan penghargaan. Apalagi, gol tersebut sangat penting untuk menjaga asa Indonesia ke Piala Dunia. Ole unggul 35% dari pesaing lain. Indonesia berada di posisi keempat di grup C setelah meraih kemenangan penting 1-0 di kandang melawan Bahrain. Dengan penyerang Ole Romeni mencetak gol penentu kemenangan. Marcelino Ferdinand kembali tampil gemilang dengan memberikan umpan kepada Romeni yang mencetak gol penting pada menit ke-24 tutupnya. Miliki keturunan Jawa, ada peluang naturalisasi bagi Ricky dan Riku di era kepemimpinan Patrick Kluivert.
Dua pemain kembar berdarah campuran Indonesia-Jepang, Riki dan Riku Matsuda, kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Hal ini bermula dari unggahan Riki di media sosial pada 2 April 2020, yang menampilkan foto masa kecil dirinya bersama Riku mengenakan pakaian adat Jawa. Dalam unggahan tersebut, Riki menambahkan hashtag Indahchon Indonesia, yang memicu reaksi luas dari penggemar sepak bola tanah air. Riki dan Riku diketahui memiliki darah Indonesia dari ayah mereka yang berasal dari Jawa. Sementara sang ibu adalah warga asli Jepang. Dalam sebuah wawancara eksklusif di kanal YouTube J-League International, pewawancara sempat menyinggung soal agama yang dianut oleh kedua pemain tersebut. Hal ini disebabkan oleh pengetahuan bahwa ayah mereka berasal dari Jawa, wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun, hingga saat ini, detail lebih lanjut mengenai latar belakang mereka belum diungkap secara gamblang. Riki Matsuda memulai karier profesionalnya di Liga Jepang dengan ambisi besar. Mengutip laporan dari media Jepang Hochi.news yang dirilis pada 2020, Riki, yang kala itu bermain untuk Ventforet Kofu, menyampaikan targetnya untuk mencetak 10 gol dan 10 assist dalam satu musim. Aku ingin mencetak gol seperti itu. Aku akan berusaha melakukan yang terbaik di musim ini. Meski semuanya mungkin tak mudah, ujarnya penuh semangat. Namun, perjalanan karier Riki tidak sepenuhnya mulus. Saat ini, ia bermain untuk Ehime FC, sebuah klub yang berlaga di kasta ketiga Liga Jepang, J3 League. Riki bergabung dengan klub tersebut pada 20 Januari 2022 setelah meninggalkan Cerezo Osaka. Dalam karirnya di Liga Jepang, Riki telah mencatatkan 299 penampilan dengan koleksi 49 gol dan 31 assist. Kendati bermain di kasta ketiga, ia tetap menunjukkan dedikasi tinggi terhadap profesinya. Berbeda dengan Riki, Riku Matsuda bermain di kasta tertinggi Liga Jepang bersama Cerezo Osaka. Ia sudah cukup lama membela klub tersebut, setelah sebelumnya bermain untuk FC Tokyo. Sebagai seorang fullback kanan, Riku memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pertahanan timnya. Sepanjang kariernya, Riku telah mencatatkan 307 caps di Liga Jepang. Dengan kontribusi berupa 8 gol dan 25 assist, ia juga pernah memperkuat tim U18 Jepang dalam satu pertandingan pada 18 Juni 2017. Statistik ini menunjukkan konsistensi Riku sebagai seorang pemain profesional di level tertinggi. Sebelumnya, Hasani Abdul Ghani, salah satu petinggi PSSI, sempat menyebut bahwa Riki dan Riku Matsuda tidak masuk radar naturalisasi di era mantan pelatih Shin Tae-yong. Siapa Kaius Mons? Pemain keturunan yang batal trial di Timnas Indonesia U20 justru kariernya menanjak. Kaius Mons adalah pemain keturunan yang dipanggil untuk mengikuti trial di Timnas Indonesia U20 untuk turnamen Toulon 2024, namun batal bergabung. Pelatih Indra Syafri sebelumnya memanggilnya tetapi tidak merekomendasikannya setelah beberapa pertimbangan. Kaya pernah bermain untuk tim junior Belanda termasuk U15, U17, dan U19. Meskipun mengalami kegagalan bergabung dengan Timnas Indonesia, beliau sekarang mencapai kesuksesan baru dengan bergabung bersama klub De Graaf Schwab. Kaius Mons lahir di Belanda pada 31 Maret 2005 dan berposisi sebagai bek kiri. Ia memulai karier sepak bolanya di klub RKHVV Huizen Youth sebelum bergabung dengan Akademi Vitesse selama 10 tahun. Meskipun memiliki garis keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Medan, Sumatera Utara, Kaya saat ini fokus pada pengembangan kariernya di klub baru. Kaius Mons kini bersemangat dengan jalan kariernya yang semakin jelas dan berharap dapat berkontribusi lebih banyak di De Graaf Schwab. Kewarganegaraannya yang beragam dan pengalaman di tim muda Eropa mempersiapkannya untuk langkah selanjutnya dalam dunia sepak bola. Kiper keturunan Indonesia yang follow Instagram PSSI dipanggil ke Timnas U21 Belanda. Kiper yang disebut-sebut memiliki keturunan Timnas Indonesia, Danny van den Heuvel, dipanggil ke Timnas U21 Belanda. Danny van den Heuvel diketahui juga mengikuti akun Instagram PSSI. Pelatih Timnas U21 Belanda, Michael Reiziger, telah mengumumkan skuad sementara untuk melawan Italia dan Rumania pada laga persahabatan pada Maret ini. Danny van den Heuvel masuk dalam skuad sementara tersebut. Kiper 21 tahun itu kini memperkuat klub kasta teratas Belgia bersama klub Brugge. Sebelumnya ia bermain untuk tim U21 Leeds United. Ia merupakan jebolan Akademi Ajax, pemain kelahiran Delft,
Belanda itu memang langganan memperkuat timnas kelompok umur Belanda. Danny van den Heuvel pernah membela tim U15, U17, U19, U21 Belanda. Ia belum pernah menembus timnas senior Belanda. Saat memperkuat timnas U21 Belanda, Danny van den Heuvel baru bermain dalam 2 pertandingan dalam 2 laga persahabatan. Ia lebih banyak berada di bangku cadangan. Selain Danny van den Heuvel, ada 3 pemain yang dikabarkan memiliki darah Indonesia juga dipanggil ke timnas U21 Belanda. Mereka ialah Ryan Flamingo, Ian Maatsen, dan Miljan Manhoef. Sementara itu, pelatih Michael Reiziger juga memanggil kiper lain yang akan menjadi pesaing Danny van den Heuvel. Mereka ialah Rome Jayden Owusu-Oduro, Robin Rofs, dan Calvin Ratzi. Rome Jayden Owusu-Oduro adalah kiper AZ Alkmaar. Robin Rofs memperkuat NEC Nijmegen. Untuk Calvin Ratzi membela Excelsior. Persaingan keempat kiper untuk menembus timnas U21 Belanda tentunya akan ketat. Kemungkinan salah satu akan tersisih. Kita tunggu saja siapakah kiper yang akan dipilih oleh Michael Reiziger. Pertandingan timnas U21 Belanda melawan Italia akan digelar pada 21 Maret 2025. Setelah itu, tim muda Oranje akan melawan Rumania pada 25 Maret 2025. Belum ada rilis resmi PSSI, media Vietnam bocorkan bakal. Ada pemain Eropa lagi yang bela timnas Indonesia di bulan Juni, siapa? Media Vietnam mengungkapkan bahwa akan ada pemain Eropa lainnya yang akan segera berseragam timnas Indonesia Juni mendatang. Klaim tersebut cukup mengagetkan mengingat PSSI selaku pemegang kebijakan untuk timnas Indonesia belum merilis siapa pemain Eropa tersebut. Timnas Indonesia mulai dianggap sebagai kekuatan baru di sepak bola Asia berkat penampilan impresif mereka dalam beberapa waktu terakhir. Tampil di babak ketiga. Kualifikasi Piala Dunia sebenarnya sudah membuat timnas Indonesia diperhitungkan mengingat hanya sedikit negara ASEAN yang bisa sampai sana. Timnas Indonesia mampu menahan imbang 3 negara pesaing mereka di grup C, yakni Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Di sisi lain, jelang menghadapi 2 laga sisa di bulan Juni mendatang lawan Cina dan Jepang, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa timnas Indonesia harus memulai persiapan lebih awal. Akan tetapi, PSSI hanya menyebutkan kalau pihaknya akan mengumpulkan personel timnas Indonesia lebih awal demi mendapatkan chemistry antar pemain. Kendati demikian, tiba-tiba saja terdengar kabar bahwa timnas Indonesia masih akan menaturalisasi pemain Eropa jelang laga bulan Juni nanti. Hal tersebut dikatakan oleh media Vietnam Dan Tri yang menjelaskan kalau langkah itu dilakukan demi memperkuat setiap lini permainan timnas Indonesia. Indonesia membutuhkan skuad yang semakin kuat untuk mengimbangi taktik dan tuntutan sepak bola papan atas, tulis Dan Tri. Itulah sebabnya Presiden Erick Thohir harus mencari wajah-wajah berkualitas di seluruh Eropa untuk meningkatkan skuad, tambahnya. Memang dalam beberapa hari ini, nama Emiliano Jonathans muncul ke permukaan dan mulai dikait-kaitkan dengan ketertarikannya bela timnas Indonesia. PSSI pun belum mengonfirmasi rumor tersebut, begitupun Emiliano Jonathans yang masih bungkam mengenai kabar dirinya akan segera dinaturalisasi timnas Indonesia. Tapi, media Vietnam justru optimistis bahwa memang benar adanya kalau 3 bulan lagi, skuad Garuda akan kembali menambah pemain Eropa lagi. Meski begitu, media Vietnam tersebut tidak menyebutkan secara spesifik nama pemain Eropa yang dimaksud bakal berseragam merah putih. Jangan kaget jika di bulan Juni nanti Indonesia akan menambah pemain naturalisasi baru dalam versi yang lebih maju, jelas media Vietnam. Mereka hanya memiliki 2 pertandingan menentukan tersisa dalam perjalanan mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Tiongkok dan Jepang, ungkapnya. Ilkan Bagot dan punya nama Indonesia banget. Ini profil Dimas van der Heide yang bisa jadi bek masa depan timnas Indonesia. Timnas Indonesia memiliki pemain baru bernama Dimas van der Heide yang menarik perhatian supporter. Dimas, seorang bek tengah, memiliki keturunan Indonesia dan tinggi badan yang mirip dengan Ilkan Bagot. Dia lahir pada 3 Desember 2006 dan saat ini berusia 18 tahun. Tingginya mencapai 194 cm, hanya 2 cm lebih pendek dari Ilkan Bagot yang tingginya 196 cm.
Dimas berasal dari keluarga dengan latar belakang yang beragam. Ia memiliki darah Indonesia dari neneknya yang lahir di Bandung, serta keturunan Prancis dari pihak ayah dan ibunya. Saat ini Dimas bermain untuk Akademi SC Heerenveen di Belanda dalam kelompok usia U19. Meskipun posisinya sebagai bek tengah, Dimas sudah mencetak 3 gol dan memberikan 2 assist. Sebelumnya, ia memulai karier sepak bolanya di Amerika Serikat bersama FC Cincinnati. Dimas pindah ke AS saat usianya 3 tahun dan bermain di Akademi Metropolitan Oval sebelum bergabung dengan FC Cincinnati. Selama di FC Cincinnati, ia berhasil mencetak 7 gol dan 4 assist. Dimas van der Heide bisa menjadi pilihan bagi PSSI untuk bergabung dengan Timnas Indonesia, terutama sebagai potensi masa depan. Dia bisa menjadi pelapis untuk pemain lain di posisi yang sama dan diharapkan bisa tampil baik di pertandingan. Profil Dimas van der Heide mencakup nama, tanggal lahir, tinggi badan, posisi yang dimainkan, serta kewarganegaraannya yang kini adalah Belanda. Dimas van der Heide dianggap sebagai bibit potensial untuk Timnas Indonesia dan bisa menjadi pemain yang berguna di masa depan. Ada harapan bahwa Dimas dapat mengulang kesuksesan yang sama seperti yang diraih Ilkan Bagot ketika pertama kali membela Timnas. Dimas adalah contoh bagaimana keturunan campuran bisa memberi kontribusi positif bagi sepak bola Indonesia. Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan, KFA, mengajukan diri menjadi tuan rumah Piala Asia 2031. Media Korea Selatan singgung Timnas Indonesia dan enggan meremehkan tim Asia Tenggara ini. KFA mengumumkan pada tanggal 28 Februari 2025 bahwa mereka telah mengajukan surat pernyataan minat kepada Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC. Tentu saja dalam pengajuan tuan rumah Piala Asia 2031 ini, negara Shin Tae-yong ini mengajukan pencalonan sebagai tuan rumah tunggal. Dengan begitu, Indonesia mendapat banyak pesaing baru dalam minat ini. Pasalnya, sebelumnya sudah ada beberapa negara yang mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Asia 2031 ini. Ada negara Asia Tengah, yakni Tajikistan, Uzbekistan, dan Kirgistan yang mengajukan diri jadi tuan rumah bersama pada Selasa, 25 Februari 2025. Kemudian ada juga Uni Emirat Arab dan Kuwait. Selain itu, ada juga Australia yang mengajukan diri juga, sehingga Indonesia bakal mendapat banyak pesaing kuat. Walaupun Korea Selatan akan menghadapi banyak pesaing dari tim Asia Tengah hingga Indonesia, Jung menilai bahwa Korea Selatan merupakan tim terbaik, sehingga mereka pun percaya diri bakal bisa menjadi tuan rumah ajang ini. Saya pikir peluang Korea Selatan untuk menjadi tuan rumah Piala Asia sangat tinggi, ujar Jung Mong-gyu. Qatar dan Arab Saudi telah memberikan banyak dukungan dalam beberapa tahun terakhir, dan Korea Selatan, China, serta Jepang bisa menjadi kandidat kuat, jelasnya. Menurutnya, Korea Selatan mencoba mengajukan lagi setelah gagal dalam pencalonan sebelumnya di Piala Asia 2023 lalu. Negeri ginseng ini kembali mengajukan diri, tetapi lagi-lagi gagal karena kalah dari Qatar. Oleh karena itu, saat ini, KFA mengajukan kembali dengan harapan Piala Asia 2031 bisa digelar di Korea Selatan, setelah terakhir kali pada edisi 1960. Media Korea Selatan, Exports News, ini mengatakan bahwa persaingan terberat Korea Selatan yakni UEA. Ini karena UEA diketahui memiliki kekuatan finansial oil money. UEA pun berusaha membawa turnamen ini bisa bergulir di sana setelah sebelumnya Piala Asia 2023 sukses bergulir di Qatar dan selanjutnya bakal berlangsung di Arab Saudi untuk Piala Asia 2027. Media Korea Selatan memang menyoroti UEA, tetapi mereka juga menyoroti beberapa negara lain seperti Indonesia dan Australia. Bahkan mereka menyinggung soal Indonesia yang belum lama ini, juga menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia. Menurut mereka, Timnas Indonesia belakangan ini menunjukkan perkembangan luar biasa sebagai tim Asia Tenggara. Oleh karena itu, Indonesia tak bisa diremehkan, apalagi di bawah pimpinan legenda Belanda Patrick Kluivert. Mereka menilai Indonesia bisa menjadi pesaing berat di ajang internasional saat ini. Untuk itu, Korea Selatan pun tak menganggap mudah Indonesia juga yang jadi pesaing dalam bidding Piala Asia 2031 ini. Namun, Australia yang ingin menjadi tuan rumah Piala Asia lagi setelah sukses pada 2015, serta Indonesia yang semakin berkembang di sepak bola Asia Tenggara juga tidak bisa diremehkan, tulis media Korea Selatan tersebut. Indonesia baru-baru ini merekrut Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala dan semakin meningkatkan daya saing internasional dengan pemain naturalisasi dari Belanda. Siapa jenah Ronaldo Mata?
Gelandang marga Maluku pernah jadi rekan setim Tom Haye. Timnas Indonesia memiliki pemain keturunan Jenahro Nunumete yang pernah bermain dengan Tom Haye di SC Heerenveen. Jenahro yang lahir di Groningen, Belanda pada 28 Januari 2002 memiliki keturunan Maluku dari ayahnya dan saat ini bermain untuk FC Emmen setelah bergabung dengan mereka pada Juli 2024. Sebelumnya, Jenahro menghabiskan sebagian besar karirnya di klub Heerenveen setelah datang dari Akademi Ajax Amsterdam. Jenahro kini berusia 22 tahun dan dianggap memiliki potensi untuk dipanggil ke timnas Indonesia jika dia dinaturalisasi. Dia dikenal memiliki wajah dan postur yang mencerminkan orang Indonesia. Meskipun informasi tentang proses naturalisasinya tidak banyak, namanya menunjukkan asal keturunan Indonesia. Jenahro sudah memainkan 6 pertandingan di musim ini bersama FC Emmen. Karir Jenahro dimulai di Akademi AVC Assen sebelum bergabung dengan Ajax dan melanjutkan ke Heerenveen di berbagai kelompok usia. Puncak karirnya terjadi pada 2021 saat bergabung dengan tim senior Heerenveen. Dengan kinerja yang baik, ia merupakan salah satu prospek menarik untuk PSSI pertimbangkan bagi tim nasional. Jenahro Nunumete adalah pemain yang menarik untuk diperhatikan, terutama karena kemungkinannya untuk mendukung dan memperkuat timnas Indonesia dengan pengalaman dan latar belakangnya dalam sepak bola Eropa. Profil David Jonathans, pemain Bayern Munchen keturunan Indonesia, mungkinkah bisa dipanggil Patrick Kluivert? Tidak ada perkembangan positif terkait proses naturalisasi pemain keturunan oleh Romani. Di sisi lain, David Jonathans juga merupakan pemain keturunan yang memiliki profil yang menonjol. David Jonathans memiliki profil yang mengesankan karena saat ini ia bermain untuk Bayern Munchen, salah satu klub terbesar di Jerman dan Eropa. Informasi mengenai darah keturunan Indonesia David Jonathans sudah tersebar sejak tahun lalu, terutama ketika timnas Indonesia U20 dipersiapkan untuk berkompetisi di Piala Dunia U20 2023. Dilansir dari berbagai sumber, Jonathans lahir di Belanda pada tanggal 26 Januari 2004. Meskipun memiliki keturunan dari Luxembourg dan Indonesia, Jonathans memiliki opsi untuk memilih salah satu dari ketiga negara tersebut untuk mewakili di tingkat internasional. Posisi aslinya adalah winger kiri, tetapi ia juga mampu bermain sebagai penyerang tengah dan winger kanan, mirip dengan kemampuannya dimiliki oleh Romani. Karir sepak bolanya dimulai di Luxembourg dengan membela klub Swift Esperance. Pada usia 16 tahun, ia bergabung dengan Bayern Munchen pada bulan Juli 2020. David Jonathans telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam karirnya di Bayern Munchen. Setelah satu musim di tim U17 Bayern Munchen, ia naik ke tim U19 pada tahun 2021. Setelah 2 musim di sana, Jonathans kemudian dipromosikan ke Bayern Munchen II, tim pelapis dari tim utama Bayern. Selama musim 2023-24 yang lalu, Jonathans bermain dalam 26 pertandingan regional Liga Bayern yang merupakan kasta keempat dalam piramida kompetisi Jerman. Penampilannya cukup mengesankan dengan mencetak 2 gol dan memberikan 3 assist untuk Bayern Munchen II. Jonathans memiliki potensi besar sebagai pemain depan, namun PSSI mungkin menghadapi kesulitan dalam upaya untuk menaturalisasi Jonathans. Hal ini disebabkan karena Jonathans sudah memilih untuk mewakili Luxembourg di tingkat internasional. Bahkan sejak bergabung dengan timnas U15, David Jonathans telah menjadi bagian dari timnas Luxembourg. Pada Juni 2023, Jonathans melakukan debutnya untuk timnas senior Luxembourg. Hingga saat ini, Jonathans telah mengumpulkan 3 caps untuk timnas Luxembourg. Ia juga mendapat kesempatan turun sebagai pemain pengganti saat Luxembourg menghadapi Belgia dalam FIFA Matchday pada 8 Juni 2024. Kisah Mark van der Marel, bek andalan FC Utrecht yang hampir perkuat timnas Indonesia. Kisah Mark van der Marel, bek andalan FC Utrecht yang hampir perkuat timnas Indonesia menarik dikulik. Sebab bakat gemilangnya bisa buat skuad Garuda makin tangguh. Ya, Mark van der Marel diketahui merupakan pemain keturunan Indonesia. Darah Indonesia didapat dari sang ibunda yang lahir di Jakarta. Namun, dia pindah ke Belanda di usia muda. Mark van der Marel pun sukses mengukir karier di Belanda. Bek kelahiran 12 Agustus 1989 itu jadi salah satu andalan di skuad Utrecht. Dia total sudah menjalani 365 laga bersama FC Utrecht.
Sebagai back, Mark van der Marel pun tampak tak hanya solid bekerja dalam membantu lini pertahanan. Dia pun kerap membantu lini serang klub asal Belanda tersebut sehingga sudah membukukan 12 gol serta 16 assist. Tak heran sosok Mark van der Marel pernah diidamkan membela timnas Indonesia. Tepatnya pada 2011, dia kabarnya dilirik untuk mengikuti seleksi timnas Indonesia U23. Pemanggilan itu datang usai timnas Indonesia U23 menjalani pemusatan latihan TC bersama FC Utrecht di Portugal. Namun sayangnya, Mark van der Marel dikabarkan tak datang untuk mengikuti seleksi membela timnas Indonesia U23 itu. Dikabarkan Radio Nederland World penyebab dirinya tak hadir disinyalir karena lebih mementingkan memperkuat FC Utrecht. Radio Nederland World menyebut sosok Mark van der Marel memang begitu penting bagi lini pertahanan FC Utrecht. Hal ini pun dimanfaatkan dengan baik oleh Mark van der Marel yang akhirnya memilih fokus di sana. Mark van der Marel sendiri dikabarkan mendapat panggilan seleksi timnas Indonesia, kala itu berbarengan dengan Stefano Lillipali. Namun nasibnya berbeda dengan Lillipali yang ujungnya sukses dinaturalisasi. Lillipali memulai debutnya di timnas Indonesia pada 2013 usai resmi menjadi warga negara Indonesia WNI. Di timnas Indonesia senior, dia sudah mengumpulkan 27 caps dan mencatatkan 3 gol.